Aku sampai tidak fokus bawa burung sendiri buat ganteng, aku nggak fokus karena merinding saya lihat kok. Kita mau minta pendapatnya dengan gelaran event kali ini di Pasar Banyu Putih yang disupport oleh PSI, Bang Roy selaku Ketua Umum PSI Salatiga. Gimana Om Priyo Gedup event kali ini? Kalau event kali ini labrok tapi melebihi lomba yang katanya kemarin nasional itu loh Mas. Oh. Jadi, ya lomba yang katanya lomba tolak ukur burung. Tapi kesannya di sini nih merinding aku lihat aja. Antusias pemain, euforianya gimana Mas Priyo Gedup? Nggak bisa jawab bro. Tapi ini ada yang menarik Om Priyo Gedup. Tadi saya lihat di kelas lobet, ini kan pakem nggak pakai bendera maupun startboard. Pakem kualitas yang dibentuk dari IO Banyu Putih sendiri, Mas Pur selaku ketua dengan pakem kualitas, tapi antusias pemain lobet mania luar biasa, bahkan berbagai kota datang. Gimana Mas Gedup? Kotanya ada dari Kudus, Semarang, Jepara, Solo, terus dari mana itu tadi? Mbok ngasih ramudeng ada hampir 40 burung konslet ini. Padahal batasnya kan tadi dikatakan Mas Pur cuma 30 bongkar, tapi lebih dari 30. Tapi ternyata lebih dari itu. Gitu. Aku sampai tidak fokus bawa burung sendiri buat ganteng, aku nggak fokus Mas. Karena merinding saya lihat kok. Waktu nominasi, waktu pemberian bendera konser itu rasa kangen yang 2 tahun ini hilang ini tumbuh kembali dari itu. Jadi iya yo Mas, arep ngomong ke ora iso. Tapi ini tadi ada yang nggak kalah menarik teman-teman. Waktu sesi lobet mau selesai ya Om ya, Mas Pur selaku korlap berbicara dengan lantang. Siapa yang mau protes silahkan protes saat ini sebelum lobet-lobet itu diturunkan. Nah itu saya pun nggak tahu masalah itu kok bisa sampai berpikir di situ. Jadi ibaratnya nanti pulang lomba itu pelong. Jadi nek ono protes yo sampai nang nggon. Protes saiki ngono ya bahasane. Ya, itu ibaratnya mungkin Mas Pur itu ya mengambil simpelnya. Dan gini Mas. Ini yang saya kagumi itu lobet itu kelasnya ya cuma lobet. Karena lobet kan burung satu suara ya. Tidak ada perbedaan kelas. Burung yang vektor juga ada yang juara tadi. Betul. Sampai nominasi tadi sampai 10 Mas. Iya. Tempat Om Priyo Gedup nggak ada yang juara, nggak ada yang bunyi. Tapi ada bunyi 2, nggak juga juara. Cuma dari raut wajah Om Gedup terlihat malah bahagia nih, padahal burungnya nggak ada yang juara. Gimana nih? Karena gini Mas, orang itu mungkin dulu maupun ini juri-juri yang bertugas yang dibalik lobet, maksudnya juri-juri kita untuk ke lobet, mereka tetap memandang suatu media itu takut untuk menilai lobet konslet, gitu loh. Karena gini Mas, mungkin dari memori doktrinnya sendiri ya, melihatnya kayak burung-burung waktu di media. Karena media waktu menampilkan kan ketika euforia burung itu semua bunyi. Ternyata sampai tempatnya faktanya walaupun burung 40 digantung semua, burung konslet itu pasti ada minus dalam arti yang bunyinya dalam durasi itu ada yang turun, ada yang nebok, ada yang ngedidis, ada yang kerjanya telat, ada yang kerjanya cuma di awal. Nah itu mereka baru memfaktakan di sini. Oh jebule gampang di lobet gitu. Mungkin kan kemarin takut menilai lobet karena mereka terfokus di alat bantu Mas. Paham nggak Mas? Betul. Di alat bantu itu kan satu juri menilai 2 apa 1 burung aja ya? Iya benar. Ada yang namanya lomba kicau, ini maaf bukannya saya mengarah ke salah pakam satu lain pakam apa lain, enggak, ya. Cuma ini Salatiga gitu. Itu jadi
satu juri itu berhak menilai semua burung. Karena kan sistemnya blok kayak PBI lah gitu. Betul. Kayak PBI. Cuma PBI kan kangennya cuma sekarang udah hilang seminggu sekali gitu ya. Mungkin nanti event-event berikutnya ada kayak gini lagi kan kolosalnya enak Mas. Harapan dari Om Reo Gendut ada terus event seperti ini ya Mas. Ya kalau ini nanti menaikkan harga lobetnya pasti. Karena lobetnya tidak dipecah-pecah berbagai macam karakter. Ya ketemunya ya orang pengen beli lobet ya yang bisa nampil kayak yang burung-burung ini dipilih untuk juara kan gitu, ketemunya ada itu aja. Nanti kalau dikasih perbedaan kelas kan mungkin menurut saya gini Mas, burung konset main di kelas vektor jadi obrolan yang nggak bagus. Masalah burung konset untuk naik kelas vektor itu ibaratnya orang yang paham pun bisa Mas menaikkan burung konset untuk di kelas vektor. Itu ada yang dari Kudus tuh tadi Sanjaya coba dipanggil. Oke, Mas Sanjaya. Siap. Ini tadi saya barusan bicara ngobrol sama Om Reo Gendut, katanya Om Reo Gendut sampai merinding melihat kondisi atau suasana di gantangan Pasar Banyu Putih dengan pakem kualitas atau pakem lama ya, tanpa stopwatch, tanpa bendera itu sendiri. Bahkan burung-burung dari RHN sendiri gak ada yang menang, malah Mas Sanjaya masuk. Malah menang ya. Malah menang. Karena saya datang ke Salatiga tujuan kan kemarin tak tawar nggak boleh. Ekor lembu. Ekor lembu nggak boleh ditawar. Tak lawan sama saya. Dilawan. Tak lawan. Terus sekarang hasilnya apa? Dia kalah. Dia kalah. Kalah. Seneng nggak? Iya, perasaannya gimana? Thomas. Seneng banget bisa mengalahkan burung yang tak tawar nggak boleh di kandangnya itu si rasanya. Ekor lembu itu. Betul sekali. Kalau yang ngalahin ekor lembu, rencana mau ganti nama ekor apa? Ekor 9. Ekor 9. Naruto ya. Gitu ya Mas. Terus melihat effort antusias yang pemain-pemain Lobet Mania ini sangat luar biasa. Betul. Menurut Mas Sanjaya sendiri untuk perkembangan Lobet yang saat ini dilihat di depan mata yang begitu luar biasa di Gantangan Banyu Putih, gimana Mas? Kalau saya sih Mas, ya gini ya. Ini kan awal yang baik menurut saya Mas ya. Menurut saya ini kan awal yang baik karena belakangan ini kan Lobet lagi lesu, lagi persentasenya lagi turun, grafiknya turun. Lah, Salatiga berani mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat dengan resiko yang sangat tinggi. Dengan resiko yang sangat tinggi. Antara kembali atau makin hancur. Tapi kenyataannya antusias juga bagus, luar biasa. Aku jujur Mas terus terang, saya merinding Mas, asli Mas. Sampai merinding nih. Saya merinding loh. Bicara sampai merinding. Karena apa? Kangen yang pertama itu. Karena ya kita kan sebelum ya, saya Mas ya, sebelum ada pakem stopbat hitung atau apalah itu, kita ya bermainnya juga pakai pakem ini gitu loh. Pakem lama yang dulu yang kita mainkan. Jadi pemain-pemain lama juga ada rasa rindu, ada rasa kangen, itu pasti ada. Dan semua juri berhak menilai dalam satu burung juga dinilai banyak kategori kan. Dan rasa kangen rindu itu terjawab di Salatiga saat ini. Di Salatiga, dan saya juga berterima kasih sama teman-teman Salatiga, Gantangan, Mas Pur, Mas Gendut dan lainnya sudah berani mengambil langkah ini, gitu loh Mas. Dan harapanku tetap kota lain kalau mau mencoba monggo. Cuman sebelum mencoba rasakan dulu. Datang ke Salatiga, awalnya saya ragu Mas. Pertama ragu. Awalnya saya ragu, terus terang. Awalnya saya ragu, apakah bisa? Gitu. Terus semakin kesini gimana Mas? Akhirnya waktu keraguan itu daripada saya takut dengan bayangan saya datang ke Salatiga waktu itu kan. Datang ke Salatiga merasakan, oh ternyata rasa rinduku terobati. Dari situ saya semakin yakin. Dan tadi saya sendiri melihat banyak lobet-lobet yang mungkin yang sering disebut para lobet mania, lobet YouTube gitu ya, pada kalah. Itu gimana? Lobet YouTube kalah gimana? Gimana? Kadang menang kadang kalah. Jadi kesimpulannya untuk para lobet mania gimana nih? Bayangin Mas, ya nggak usah takut Mas. Saya bawa burung yang menurut saya bagus, 7 burung. Yang masuk cuma satu. Yang masuk cuma satu. Faktor cuaca juga bisa. Ya ini serunya Mas di sini.
4 nggak masuk semua. 4 ya. Jadi untuk teman-teman lobet mania jangan pernah takut ya. Gak usah takut. Mau lobet itu harga berapa, Betul, kualitasnya seperti apa, jangan takut. Tidak semua lobet digantang itu bunyi awal sampai akhir seperti di media-media yang terlihat indah-indahnya saja. Karena kan media tidak mungkin menampilkan ketika burung itu nggak maksimal. Aku dewe yang ngono, baratnya nampil ke manuk kan itu Nggak menafik ini. menafik, mau 4 sesi. Saya pasti di antara 4 sesi kan mengambil yang paling bagus, Mas. Ibaratnya kan gitu. Jadi ngunek ke lobet kuwi angel. Jadi pikiran ngunek kayak gini angel. Ya, itu seninya di situ. Jadi gambaran mereka itu ya itu karena lihat YouTube tapi belum pernah mencoba gitu loh. Ternyata sampai tempatnya loh Nang, yang menang malah anak-anak kecil. Ya, saya cuma masuk nominasi Mas dan rasanya bangga. Bangga bisa bermain, nggak ada restop, nggak ada restart, nggak ada rotasi-rotasinya. Duduk menikmati berarti. Duduk menikmati, kelasnya cuma lobet loh. Lobet ya. Lobet nggak ada kelas lobet umum apa. Kelasnya lobet A, Edan rakwi. Edan. Lobet ABC loh. Lobet ABC loh. Tapi penuh ya. Sebelum ini yang unik ya Mas. Yang saya dari dulu bermain lobet sampai sekarang baru nemuin ini. Apa itu? Biasanya habis gantang pada protes di luar. Setelah gantang protes. Ini habis gantang pilihan selesai. Pemain disuruh protes sama IO. Malah ditawarin IO-nya. Sebelum lobet itu turun. Disuruh protes apa yang kurang edan ini Mas. Terus yang terjadi apa tadi? Ada yang protes nggak? Puas semua. Puas semua dengan penilaiannya, nggak ada yang protes. Betul sekali. Dan beberapa pemain tadi saya lihat pada tepuk tangan nih. Termasuk Mas Aya gimana? Tepuk tangan semua Mas. Tepuk tangan semua pemain-pemain juga pada antusias, pada ya banggalah dengan pencapaian gantangan. Harapan saya Mas ya. Yang namanya harapan kan keinginan pribadi ya Mas. Kalau harapan saya yang pertama kolosal naik. Kolosal hidup kembali. Ada apa dengan kolosal kok berharap kolosal naik? Karena kalau kolosal naik ya kan aura lomba itu terasa. Euforianya. Euforia, aura. Adrenalin naik. Memang beda ya Mas. Dan burung pun punya power Mas. Ketika menang di kolosal. Merasa nggak dibeda-bedakan ya. Jadi satu. Harapan saya seperti itu. Mungkin ini tanda kebangkitan lobet ya. Gimana? Jadi gini, umpama di kayak kolosal kayak pemain murai, pemain kenari, pemain juta itu kan mereka menyaksikan lobet. Betul. Iya kan? Oke, betul. Secara tidak langsung mereka senang melihat lobet apa. Kan rasa penasarannya ada. Lobet itu apa sih? Umpama ini membicarakan orang yang benar-benar nol, nggak tahu lobet ya. Aku seneng lobet ini. Harganya berapa? Semau kita mau ngasih harga. Paham nggak Mas? Paham. Semau kita. Arahnya ke situ ya nanti saya. Karena apa? Kalau di sistem cuma di satu kubu komunitas, kita semua tahu harga pasar, Mas. Burung ditakar. Seni itu tidak ada harganya. Karena tidak ada harganya. Kita tidak bisa mengaryakan seni kita cuma sesama pemain. Orang yang tidak tahu pun sebenarnya banyak yang paham arti sebuah seni, Mas. Pemain murai, pemain apa, bos nggak tahu datang ke lomba. Anaknya minta lovebird. Saya sudah pernah mengalami, Mas. Pernah itu mengalami. Itu, ya. Semau saya ngasih harga. Tapi ketika seneng ya ada transaksi di situ lah. Itu apa ya Mas? Ketemunya seni karya itu tidak bisa ditakar secara pasar gitu. Kalau kita mengatakan ke lomba kolosal ya itu masih saya. Gini, tidak semua lobet digantang bunyi, tidak semua lobet di bawah bunyi, di atas bunyi. Masalahnya ini sebuah karya seni. Karena saya sudah sering berbicara kalau lobet itu kan karena olah tangan manusia, Mas. Bukan, itu kan burung hias. Jadi dia bisa
melakukan suatu tindakan untuk dia bunyi di atas itu kan karena olah-olah keterampilan tangan manusia. Jadi semua pemain lobet itu hebat, gitu kan, menurut saya loh, karena dia berusaha membunyikan burung hias menjadi burung lomba. Gitu. Yang terakhir, Pakem lama bukan pakem odengan. Ingat itu mas, pakem lama bukan pakem odengan, cuman pakem orang yang mengerti seni. pakem lama bukan pakem odengan. Bukan. Itu adalah pakem yang orang yang mengerti seni. Yang mengerti seni. Oke? Oke, Tetap siap. semangat. Terima kasih Om Sanjaya buat waktunya. Maju terus waktu Indonesia, maju.